Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Apa kabar anak-anak kelas 12, bil khusus 12.7 dan 12.6 pada hari Rabu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkati ini, kita bisa berkumpul walaupun melalui video rekaman ya di sekolah yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik sehingga kita bisa menambah ibadah kita, yaitu menuntut ilmu, dan Bapak bekerja sebagai seorang guru ya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya Pak Irawan mohon maaf hari ini tidak bisa masuk ke dalam kelas kalian masing-masing karena Bapak ada tugas tambahan dari Ibu Kepala Sekolah menjadi proktor di ujian tes masuk guru-guru dan tendik. Nah, sekolah kita menjadi tuan rumah untuk wilayah Jakarta Utara. Jadi mohon maaf Bapak tidak bisa hadir, dan Bapak mohon bantuan juga kepada kalian untuk tetap di kelas, tidak kemana-mana, tidak jalan-jalan karena sekolah kita akan dijadikan sebagai tempat ujian. Jadi mohon jaga ketertiban kelas ya. Nah, menu kita hari ini adalah ilmu waris ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa radi lakumul Islam madinah." Ya. Surat Al-Baqarah ayat 3 ya. Surat itu menjelaskan kesempurnaan agama Islam ya. Salah satu bentuk kesempurnaan agama kita adalah adanya ilmu waris. Ya, ilmu waris yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan dari si ahli waris, dari pewaris kepada si ahli waris. Mungkin kalian pernah dengar lah warisan. Apa itu warisan gitu kan? Apa di Islam itu diajarkan? Tentu diajarkan ya. Bahkan ada hukum tersendiri dalam ilmu waris ini namanya faraid ya. Faraid. Terus hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Ya. Fardu itu ada dua ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah, nah yang kalian lihat ada fardu ain, fardu kifayah. Apa bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban yang bila dilakukan sebagian orang, maka gugur kewajiban untuk orang yang lain. Nah, ilmu waris ini juga menjadi salah satu sebagai tanda-tanda kiamat kecil ya. Kenapa kok bisa? Karena Rasulullah SAW bersabda, nanti ya tidak akan tegak hari kiamat sampai para khotib, ya khotib itu orang yang berceramah di hari Jumat ya, berceramah tidak mengangkat masalah waris. Ya, jadi waris itu istilahnya asing gitu ya. Nah, jadi banyak khotib yang ceramah tapi mereka tidak pernah mengangkat masalah ilmu waris ini. Jadi itu menjadi tanda-tanda kiamat. Mana dalilnya ilmu waris? Di sini ada hadis, ya hadis Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, seperti yang kamu ketahui di sini ada sanad ya sampai sini. Kemudian ada matan hadis mana nih? Al-hikku ya faraidu bi ahliha ya. Sampaikan atau berikan bagian warisan kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerima. Ya. Fama aftaqal faraidu fali awli rojulin dzakarin. Ya. Selebihnya mirik
saudara laki-laki yang paling dekat, rojulin zakarin. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kewajiban kita menyampaikan warisan kepada ahlinya, ya. Kalau pembagian yang lebih jelas itu nanti di surat An-Nisa ayat 7 sampai ayat 14. Nah, kita masuk ke definisi waris. Ya, waris secara bahasa dari kata miraj. Miraj, ya, yang artinya adalah harta yang diwariskan. Peninggalan orang yang sudah meninggal yang diwariskan kepada ahli warisnya. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan kepada ahli warisnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta waris kepada ahli waris sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, ilmu waris tidak akan tegak, tidak akan sesuai tanpa ada unsur-unsurnya. Ada 4 unsur atau ada 4 syarat warisan itu bisa terjadi. Yang pertama ada muwaris. Muwaris adalah orang yang memiliki harta yang nanti harta itu akan dibagikan kepada ahli waris. Kalau di Indonesia disebutnya pewaris. Muwaris adalah orang yang memiliki harta yang nanti hartanya akan dibagikan kepada ahli warisnya. Kemudian yang kedua syaratnya, ya, ada tirkah. Tirkah adalah harta. Kalau tadi ada pewaris, pasti ada hartanya. Kalau nggak ada hartanya, nggak ada yang bisa dibagi. Ya. Nah, harta waris dibagi menjadi 2. Ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak. Harta bergerak adalah apa? Ya, uang, tabungan, emas, surat berharga, deposit. Harta tidak bergerak adalah rumah, sawah, tanah, dan lain sebagainya. Yang itu nanti akan dibagikan ke ahli waris. Nah, kita masuk ke ahli waris. Ahli waris adalah orang yang akan menerima harta warisan. Ya. Terus yang keempat ada hijab dan mahjub. Hijab dan mahjub ini adalah orang yang menutup dan orang yang akan ditutup. Ya, hijab penutup, mahjub tertutup. Ya. Jadi ahli waris nanti ada yang tertutup sehingga dia tidak dapat, ada yang dapat sebagian, ya, ada yang tadi tidak sama sekali. Oke. Kemudian slide berikutnya. Ya, sebab menjadi ahli waris, ya, menjadi ahli waris. Dia ada syarat-syaratnya nih menjadi ahli waris. Yang pertama adalah 1 nasab. Nasab itu adalah 1 garis keturunan, baik dari ibu, dari ayah. Ya. Kalau beda nasab nggak dapat. Misalnya gimana? Anak adopsi. Anak adopsi tidak dapat harta warisan. Atau anak di luar nikah. Seperti yang Bapak jelaskan waktu kelas 10, ada 3 kerugian anak yang dilahirkan di luar nikah. Yang satu, dia tidak dapat nasab dari ayahnya. Yang kedua, ayahnya tidak bisa menikahkan anak tersebut. Ya, ayahnya nggak bisa jadi wali. Yang ketiga, anaknya tidak dapat harta waris. Walaupun bapaknya, bapak biologisnya menikahi ibu kandungnya. Jadi harus 1 nasab, ya. Anak adopsi tidak dapat, anak di luar nikah tidak dapat. Jadi jangan bongkar gudang dulu, terus hamil kemudian punya anak, ya. Resikonya 3 ini, ya. Resikonya 3 ini. Yang kedua, ya, contoh nasab gimana? Contoh nasab itu ayah ke anak, ya, adik
ke kakak. Nah, contohnya ayah ke anak, atau ke atas lagi kakek. Kakek ke ayah ke anak. Ya, itu contoh nasab. Kemudian untuk syarat yang kedua adalah pernikahan. Ya, pernikahan yaitu suami ke istri atau istri ke suami. Jadi kalau suami meninggal, istri dapat bagian warisan dari harta suami. Kalau istri yang meninggal, suami pun dapat bagian. Kalau suami meninggal, istri dapat. Kalau istri yang meninggal, suami dapat. Kemudian yang ketiga adalah memerdekakan budak. Budak ya. Misalnya gimana? Kayak Bilal bin Robah. Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar. Maka ketika Bilal menjadi orang yang merdeka, dia bekerja atau dia dapat harta, mungkin harta rampasan perang, kemudian Bilalnya meninggal, maka hartanya akan diwarisi ke Abu Bakar. Ya, Abu Bakar mendapat bagian. Ya, jadi memerdekakan budak, kemudian budak itu berusaha kerja atau usaha, kemudian dia punya harta, kemudian meninggal dunia, ya. Si orang yang memerdekakan budak tadi akan mendapatkan harta waris dari budak yang ia merdekakan. Yang keempat adalah saudara semuslim. Ya, ini dengan wasiat ya. Atau ketika seorang muslim meninggal kemudian dia tidak punya sanak saudara, maka bisa diambil oleh Baitul Mal. Nah, nanti Baitul Mal yang akan mendistribusikan kepada orang-orang muslim yang miskin misalnya. Atau dalam hal ini negara misalnya. Ya. Ini 4 syarat menjadi ahli waris. Kemudian ada pembatalnya juga. Seseorang yang tadinya ahli waris kemudian batal menjadi ahli waris. Ya. Ada 3 kondisi. Yang pertama, membunuh. Ini gambar pembunuh bayaran ya. Dia membunuh siapa? Membunuh si waris. Ya. Atau membunuh si ahli waris yang lain. Misal gini. Ada pasangan suami istri. Ya, bentar Bapak cek dulu. Ya, ada pasangan suami istri. Di sini namanya Wahyu. Wahyu menikah dengan Naura. Ya, menikah dengan Naura. Kemudian punya anak 3. Yang pertama Doni. Kita karena laki-laki ya. Pertama Doni. Yang kedua perempuan, misalnya namanya misalnya Nova. Yang terakhir laki-laki lagi. Ya, namanya Rizky. Ya. Wahyu meninggal. Ya. Wahyu sebagai pewaris, ayahnya meninggal. Dia meninggalkan harta misalnya. Ya, anak-anaknya, pasangannya akan menjadi ahli warisnya. Tapi kalau meninggalnya nggak wajar, misalnya Doni dengan sengaja membunuh ayahnya, si Wahyu, maka Doni tidak akan mendapat harta warisan. Begitu si Wahyu meninggal, ayahnya meninggal Wahyu, maka warisan jatuh ke tangan istrinya dan kedua anaknya, yang laki-laki dan perempuan, Nova dan Rizky. Ya, ini kalau membunuh si pewaris. Bagaimana kalau membunuh si ahli waris? Misalnya tadi kita balik lagi, Wahyu sebagai bapak, ya. Kemudian Doni sebagai anak, Nova sebagai anak, Rizky sebagai anak. Ya, Doni dengan sengaja membunuh saudarinya si Nova, membunuh si Rizky supaya warisan jatuh hanya ke tangan Doni misalnya. Ya. Nah, ini sama seperti membunuh ahli waris yang lain. Maka nanti Doni akan dihukumi tidak mendapat harta warisan. Jadi membunuh
si ahli waris atau membunuh si pewaris, maka menyebabkan orang tersebut kehilangan ahli warisnya, ya. Kehilangan hak menjadi ahli waris maksudnya, ya. Yang kedua, ya, yang menyebabkan seseorang hilang ahli warisnya adalah lockout, ya, murtad dari Islam, ya, lockout. Misalnya tadi Rizky nikah sama Naura, Rizky Naura punya anak Dimas laki-laki, Edo laki-laki, satu lagi misalnya Amel perempuan. Tiba-tiba Edo lockout nih. Ketika Rizky meninggal atau Nora meninggal, Rizky meninggal misalnya, maka ahli warisnya harusnya kan Naura, Doni, Edo harusnya Mel. Tapi karena Edo lockout, maka Edo tidak menerima waris. Ya, dicoret dari ahli waris karena murtad. Ya, jadi jangan murtad ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, ya. Innallaha yaghfiru an yusyriku bihi syai'a wa yaghfiru dzunuba dzalik illa liman yasha. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, pembatal ahli waris yang ketiga adalah meninggal sebelum pewaris meninggal. Misalnya gini, Rizky menikah dengan Naila, punya 3 anak. Yang pertama Ardi, ya. Rizky nikah dengan Naila, punya anak Ardi, punya anak Ryan, punya anak misalnya satu lagi yang perempuan misalnya namanya Cida, ya. Nah, ketika Rizky meninggal, harusnya yang dapatkan Naila, Ardi, Ryan, Cida. Tapi si Ardi meninggal duluan, maka Ardi tidak dapat, ya. Yang dapat hanya Ryan dan Cida yang menjadi asobah. Makanya harta warisan begitu si pewaris meninggal harusnya buru-buru dibagikan. Apalagi kalau misalnya si Ardi di sini ternyata sudah menikah, misalnya Ardi menikah dengan Kalisha, kemudian punya anak, ya. Maka anaknya nggak akan dapat nih. Kenapa? Karena si Ardi sudah meninggal, ya. Karena di sini ada saudara laki-laki dari si Ardi, jadi asobah mereka berdua. Nah, ini agak berat, ya. Jadi batalnya ahli waris yang pertama adalah membunuh si pewaris atau ahli waris yang lain. Yang kedua lockout, ya, murtad. Yang ketiga adalah meninggal lebih dulu sebelum si pewaris meninggal dunia, ya. Nah, sekarang kita masuk ke kapan harta warisan boleh dibagi, ya. Yang pertama adalah ketika si pewaris meninggal dunia. Pewarisnya udah mati. Kalau harta dibagi sebelum pewaris meninggal dunia namanya hibah, bukan warisan, namanya hibah, ya. Kemudian yang kedua, setelah pewaris meninggal, ya, mungkin pewaris meninggal sebelumnya dia ada biaya pengobatan, dikurangi biaya pengobatan, kemudian dikurangi biaya pengurusan jenazah, ya. Pengurusan jenazah, ya. Yang kedua ini nomor 1, nomor 2 mengurangi harta si pewaris misalnya. Terus yang ketiga, ya, si pewaris punya hutang, maka hutangnya harus dibayarkan dulu, ya. Jadi si pewaris meninggal, dipotong misalnya biaya pengobatan, biaya penyelenggaraan jenazah, hutang si pewaris. Kemudian yang keempat, zakat kalau ada, baik zakat fitrah misalnya kalau di bulan Ramadan, zakat mal misalnya kalau sudah masuk nisab sama haul, ya. Kalau nggak ada ya aman, ya.
Yang terakhir adalah wasiat. Wasiat adalah amanah yang diberikan pewaris kepada ahli waris yang harus dilaksanakan. Misalnya gimana? Wasiat memberikan harta kepada anak angkat. Kan tadi anak angkat nggak dapat harta warisan dalam Islam. Terus gimana biar dapat? Pakai wasiat bisa, tapi wasiat itu hanya sepertiga dari harta warisan, nggak boleh lebih, ya, nggak boleh lebih. Jadi misalnya Rizky meninggal nih, Rizky menikah sama Nova, punya anak 3, ya, Edo, Doni, ya, kemudian satu lagi Tata, ya. Rizky meninggal sama Naila, terus Rizky punya wasiat, hartanya Rizky diberikan ke anak angkat. Misalnya anak angkatnya di sini, anak angkatnya siapa namanya? Misalnya anak angkatnya namanya Rafli. Rizky punya wasiat, tolong anak angkat saya Rafli dikasih separuh harta. Boleh nggak? Nggak boleh. Wasiat itu hanya sepertiga dari harta warisan, ya. Kasih aja sepertiga, jangan dikasih separuh harta, karena hak anak kandung lebih berhak daripada anak adopsi, ya. Jadi kalau keempat ini sudah dibagikan, sudah ditunaikan, baru masuk perhitungan harta waris. Bagaimana cara ngitungnya? Nah, ini dia. Ahli waris, ya. Sebelum kita ngitung berapa bagian, ahli waris dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya jawil furuj, yang kedua namanya asobah. Jawil furuj itu adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan dengan angka pasti. Angka pastinya itu angka pembilang, ya, sebagaimana di surat An-Nisa, ya, ayat 7 sampai 14. Ada yang setengah, 1/2, ya, ada yang 1/3, 1/4, 2/3, 1/6, 1/8. Sedangkan asobah adalah ahli waris yang mendapat sisa harta. Sisa harta dari mana? Setelah dibagi ke jawil furuj, ya. Siapa aja yang menjadi asobah? Asobah itu yang pertama anak laki-laki. Yang kedua anak laki-laki bersama anak perempuan. Yang ketiga ayah. Kalau nggak ada, saudara laki-laki sekandung. Kalau ada yang lain, saudara laki-laki sekandung laki-laki dan perempuan. Nah, jawil furuj nih, kita balik lagi sini. Yang di 1/2 ini jatahnya anak perempuan. Anak perempuan akan dapat setengah harta kalau dia 1 orang. Anak perempuan akan dapat 2/3 harta kalau jumlahnya lebih dari 2 orang. Misalnya ada pasangan suami istri punya anak perempuan 2, dapatnya 2/3. Kalau dapat anaknya cuma 1, dapat setengah harta. Kalau anaknya lebih dari 2, misalnya anak perempuannya 4, tetap dapatnya 2/3, ya. Sedangkan yang 1/3 ini adalah milik istri atau suami. Maaf, milik orang tua. Milik orang tua. 1/3 orang tua dapat kalau si mayit nggak punya anak. Kalau si mayit punya anak, maka dapatnya 1/6. Sedangkan 1/4 ini milik pasangan, ya. Istri misalnya meninggal nggak punya anak, maka suaminya dapat 1/4. Sebaliknya juga begitu. Tapi kalau suami meninggal, istrinya punya anak atau suami itu punya anak, maka istri dapat 1/8. Yang repot kalau istrinya lebih dari 1, maka 1/8 dibagi sejumlah istri. Kalau istrinya 2 dibagi 2, kalau istrinya 3 dibagi 3, kalau istrinya 4 dibagi 4, ya. Itu tadi cara penghitungannya, tapi nanti ini akan dibahas minggu depan, ya. Nah, tugas kalian adalah buat bagan keluarga, ya. Buat bagan keluarga seperti ini. Nih, ambil Bapak contohin, ya. Misalnya
Rizky menikah dengan Naura, punya anak, misalnya yang pertama Rafli, kemudian punya anak lagi, yang kedua namanya Edo, punya anak lagi, yang ketiga namanya Nova, punya anak lagi yang keempat namanya Rosida, tidak. Ya. Kemudian Rafli menikah dengan Lisha. Ya, menikah dengan Kalisha dah. Kemudian Edo menikah dengan Tata. Ya. Nova menikah dengan Wahyu. Tidak menikah dengan Rian. Kalisha punya anak 2, perempuan, laki-laki 1, perempuan 1. Taruh aja namanya misalnya Hengki. Kemudian yang perempuan namanya Naila. Kemudian Edo dan Tata punya anak perempuan dua-duanya. Yang satu namanya Hanum. Ya. Yang satu namanya Dinda. Nova punya anak perempuan 1. Ya, namanya Amel. Ida dan Rian punya anak laki-laki 2. Namanya Doni dan Rama misalnya. Ya. Ini contoh gambaran. Siapa yang akan jadi jawil furud, siapa yang akan jadi asobah. Misalnya si Rizky meninggal. Siapa yang akan dapat? Tentunya kalau misalnya seluruh ahli waris ada, ya yang akan dapat cuma 5 orang. Yang pertama orang tua, ayah atau ibu pasti dapat. Yang kedua pasangannya. Yang ketiga anak. Itu pasti dapat, ya. Nanti baru yang keempat nih, saudara sekandung. Kalau di anak nggak ada anak laki-laki, ya. Kita akan coba kasus nih. Rizky meninggal, ya. Siapa yang dapat? Yang jadi jawil furuj? Yang tentu yang pertama adalah Naura. Naura dapat, Rafli dapat, Edo dapat, Nova dapat, ya, Cida dapat. Siapa yang jadi jawil furuj? Yang jadi jawil furuj adalah tadi seperti Bapak bilang, jawil furuj ini punya anak perempuan, ini punya orang tua, ini punya pasangan. Ulang ya. Ini punya anak perempuan, ini punya orang tua, ini punya pasangan. Oke. Kita balik ke sini. Maka si Naura akan mendapat 1/8. Ya. Kenapa 1/8? Karena si Rizky punya anak 1, 2, 3, 4. Ya, laki 2, perempuan 2. Terus siapa lagi yang dapat? Karena ada anak laki-laki 1, anak laki-laki 2, maka anak laki-laki ini menjadi asobah yang akan membantu saudara-saudara perempuannya. Yang dapat sisa dari hartanya yaitu Rafli, Edo, Nova, dan Cida. Itu namanya asobah. Ya. Jadi mereka dapat sisa harta. Jadi hartanya misalnya 100 juta, ya 100 juta dikurangin 1/8 jatah ibunya, jatahnya Naura. Sisanya dikasih ke anak-anak karena asobah. Gitu ya. Kemudian kita ganti lagi. Si Rizky udah meninggal, sekarang Edo yang meninggal.
Siapa yang akan dapat harta warisan? Di sini ada Naura sebagai ibu, ada Tata sebagai istri, ada anak dua perempuan namanya Hanum, Edo nggak punya anak laki-laki. Nah, ini agak susah. Kira-kira siapa? Tentunya yang dapat pertama adalah ibu. Ibu karena Edo punya anak, ibu dapat 1/6 harta warisan. Istri karena punya anak si Edo, dapatnya 1/8. Edo punya anak 2 perempuan, dapat 2/3. Nanti dibagi 2. Terus sisa hartanya gimana? Siapa yang dapat asobah? Yang jadi asobah adalah saudara laki-lakinya Edo, Rafli, bersama Nopa dan Cida. Jadi setelah dikurangin buat jatah neneknya, buat jatah istrinya si Edo, buat jatah anak-anaknya Edo, sisa hartanya menjadi punya saudara Edo laki-laki si Rafli, Nopa, dan Cida. Ya. Ini udah ya. Kemudian kita pindah ke sebelah. Kalau dibalik yang meninggal adalah Rafli. Siapa yang akan jadi Jawil Furuj? Yang pertama adalah ibunya dulu, Naura, karena Naura masih hidup. Yang kedua, istrinya. Anaknya gimana? Kalau ada anak laki-laki sama perempuan, berarti mereka siap-siap jadi asobah. Berapa dapatnya Naura? Naura nenek, Rafli anak, Hengki dan Naila cucu. Berarti Naura dapat 1/6. Kalisya sebagai istri karena punya anak dapat 1/8. Hengki dan Naila karena ada anak laki dan perempuan dapat sisa harta asobah. Bagus ya. Oke, Bapak rasa segini dulu aja ya. Tugas kamu adalah membuat bagan keluarga seperti ini ya. Kalau laki-laki segitiga, kalau perempuan persegi. Ini Bapak ketik ya. Tugas. Laki-laki kotak. Oke. Perempuan segitiga. Kalau hubungan suami istri garis lurus ya. Kalau saudara garis putus-putus. Ya, begitu ya. Kamu buat bagan keluarga 2 generasi di kertas gambar. Jadi ada ayah, ada anak, di atasnya ada kakek. Oke. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Bapak cukupkan ya. Terima kasih. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.